Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan kembali kepada materi kita, yakni pokok bahasan laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama kita melihat kegunaan dari laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini adalah laporan yang menjadi ukuran kinerja dari sebuah entitas atau perusahaan. Sehingga ada beberapa kegunaannya. Yang pertama adalah digunakan untuk mengevaluasi kinerja masa lalu. Dari laporan laba rugi itu, semua pihak-pihak yang mengakses laporan keuangan itu akan dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan masa lalu. Kalau investor, maka tentunya investor akan berkepentingan untuk melihat tren kinerja dari sebuah perusahaan, sehingga informasi yang diperoleh dalam laporan laba rugi itu akan menjadi alat bagi investor maupun pihak-pihak lain dalam hal menentukan atau pengambilan keputusan. Selain itu, kegunaan dari laporan laba rugi ini juga adalah dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Selain untuk mengevaluasi kinerja masa lalu, juga bisa digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kinerja yang akan datang. Kinerja perusahaan masa depan. Ada beberapa indikator-indikator yang bisa digunakan, yang menjadi alat ukur, yang menjadi informasi dalam laporan laba rugi, sehingga pihak yang berkepentingan bisa melakukan ekspektasi, kira-kira apakah perusahaan ini kinerjanya yang akan datang itu akan lebih baik. Maka cukup dengan melihat laporan laba rugi. Selain itu juga laporan laba rugi ini digunakan untuk membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Risiko-risiko, ketidakpastian itu bisa dilihat dari laporan laba rugi ini, sehingga memang posisi laporan laba rugi ini sangat penting bagi seluruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan atau entitas tersebut, baik pihak perusahaan itu sendiri ataupun pihak-pihak stakeholder lainnya. Kita lihat pengguna dari laporan laba rugi komprehensif ini, investor. Investor tentu saja memiliki kepentingan memprediksi laba dan arus kas masa depan. Semua investor menginginkan modal yang mereka investasikan itu akan mendapatkan return, akan mendapatkan pengembalian modal dalam bentuk keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, melalui pembagian dividen, ataupun juga ingin melihat bagaimana fluktuasi harga saham dari sebuah perusahaan, ingin mengetahui bagaimana nilai saham yang mereka miliki. Ini juga akan berguna ketika mereka ingin melakukan penjualan saham nantinya. Dan dalam pasar modal, di mana banyak juga motifnya adalah motif spekulasi, jadi banyak yang membeli saham bukan untuk mendapatkan dividen, tetapi dalam rangka spekulasi harga saham. Ketika harga yang mereka beli naik, maka mereka akan menjual kembali saham itu. Selanjutnya untuk kreditur. Kreditur itu
menggunakan laporan laba rugi komprehensif untuk memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas masa depan yang diperlukan dalam rangka untuk melunasi ya pokok pinjaman ataupun membayar beban bunga setiap jatuh tempo. Ya, jadi dengan laporan laba rugi ini pihak kreditur melakukan analisis, kemudian melakukan proyeksi masa depan dari angka-angka yang dilaporkan dalam laporan laba rugi itu. Ya, apakah kinerja perusahaan ini baik ya di masa yang akan datang. Ya, maka tentu akan melihat bagaimana kapasitas produksinya, kapasitas penjualannya, bagaimana pengelolaan biaya-biayanya atau beban-bebannya, ya, sehingga perusahaan ini betul-betul melaksanakan kegiatannya secara efektif ya dan juga efisien dalam rangka untuk menghasilkan arus kas masa depan ya atau menghasilkan laba, sehingga perusahaan ini dianggap liquid ya, dianggap memiliki kemampuan untuk melunasi ya, dianggap solvable, sehingga diputuskan untuk apakah dia layak diberikan pinjaman atau tidak. Nah, itu adalah kepentingan bagi para kreditur. Nah, selain itu juga pengguna laporan laba komprehensif tentu saja adalah manajemen itu sendiri. Ya. Manajemen itu sendiri dalam rangka apa? Manajemen itu ya, ketika laporan laba ruginya itu menghasilkan laba yang besar, maka ada harapan yang menjanjikan di balik itu. Ya, ada berlakulah yang namanya scam bonus ya, atau bonus scam atau skema bonus ya. Bonus yang diberikan kepada manajemen ya berdasarkan prestasinya dalam pencapaian target laba. Ya. Prinsipal memberikan target-target laba kepada pihak manajemen, dan ketika itu tercapai ya, mungkin di akhir tahun biasanya seperti itu, manajer dan para karyawan akan mendapatkan imbal hasil dari kinerja mereka ya dalam bentuk bonus ya, bonus kinerja. Ada jasa-jasa produksi yang mereka peroleh ya, dengan catatan kinerja perusahaan itu baik ya, dengan indikator laba yang terus mengalami peningkatan. Itu adalah salah satu motivasi dari manajemen. Selain itu juga tentu laporan laba rugi juga menjadi informasi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja dan juga untuk mengevaluasi kinerja ya, penjualan, kinerja produksi ya, dan lain-lain. Ya, saya kira itu adalah 3 pihak ya yang utama dalam hal kebutuhan mereka terhadap laporan laba rugi komprehensif. Namun selain itu juga tentu banyak pihak lagi yang berkepentingan terhadap laporan laba rugi itu. Selanjutnya kita lihat keterbatasan dari laporan laba rugi. Ya. Selain kegunaan, laporan laba rugi juga itu masih dianggap memiliki beberapa keterbatasan. Ya, seperti item-item yang tidak dapat diukur secara akurat itu tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi, dan itu adalah sifat dari pelaporan memang ya. Dalam karakteristik kualitatif pun ya, dalam PSAK hanya mensyaratkan bahwa yang dilakukan pencatatan atau pengakuan hanya transaksi-transaksi yang dapat diukur saja ya, secara andal ya, secara akurat. Ketika tidak dapat diukur secara andal, maka itu akan diabaikan meskipun ya dia memberikan kontribusi terhadap arus kas masa depan perusahaan. Tetapi karena tidak ada ukuran ya, maka terpaksa tidak dilaporkan. Namun masih ada solusi lain meskipun tidak dilaporkan. Dalam standar kita sekarang, dalam standar PSAK
ya, yang konvergensi IFRS, ya, dengan salah satu prinsipnya adalah pengungkapan yang luas, sehingga itu bisa diungkapkan ketika sesuatu itu mempengaruhi perusahaan namun tidak dapat diukur secara andal, maka dapat diungkapkan. Pengungkapan bisa dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan, juga bisa dalam catatan-catatan yang lain, ya, selain CALK. Ya, karena biasanya CALK itu, catatan laporan keuangan, digunakan untuk menjelaskan item-item yang ada dalam laporan keuangan, yang ada dalam laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, ya, dan lain-lain. Ya. Inilah salah satu keterbatasannya. Ya. Karena semestinya, asumsinya kan, pengungkapan yang luas, pengungkapan yang penuh, ya, pengungkapan yang jujur, ya, dalam karakteristik kualitatif, ya, atau kerangka konseptual, itu sebenarnya mengharuskan bahwa seluruh transaksi itu ketika dia memang berkenaan dengan perusahaan maka harus dilaporkan. Ya, cuman sayang sekali selalu menjadi alat ukur kita adalah unit moneter. Ya, selalu kita ukur dengan keuangan. Kalau tidak dapat diukur dengan uang maka tidak bisa dilaporkan. Ya, namun tetap bisa diungkapkan. Kemudian keterbatasan yang lain itu adalah angka-angka dalam penentuan laba itu masih dipengaruhi oleh asumsi, metode, dan standar-standar akuntansi tertentu. Ya, angka-angka ini tentu tidak lepas dari asumsi ataupun metode dan standar-standar akuntansi yang lain. Ya, seperti saja misalnya kita menggunakan pengukuran persediaan dengan cara menggunakan metode FIFO, ya, metode rata-rata tertimbang atau LIFO. Ya, semua itu adalah asumsi. Ketika menggunakan metode FIFO seumpama, ya, first in first out, ya, asumsi yang kita gunakan adalah arus masuk dan keluar dari persediaan perusahaan itu menggunakan asumsi, ya, bahwa persediaan yang pertama masuk maka itulah yang pertama kali dijual. Namun kenyataannya di lapangan belum tentu seperti itu. Apalagi perusahaan-perusahaan dagang yang memiliki banyak stok gitu, ya, retail, ya, supermarket itu memiliki sangat banyak persediaan, dan apakah memang kita bisa mendeteksi bahwa semua barang yang dijual itu adalah barang yang pertama, ya, tapi itu hanya sebuah asumsi saja. Kita mengasumsikan saja seperti itu dalam rangka untuk, ya, penghitungan harga pokok, ya, persediaan dan harga pokok penjualan itu sendiri, termasuk dalam menggunakan juga, ya, metode-metode penyusutan. Ya, metode-metode penyusutan juga itu juga adalah sebuah asumsi, sebuah metode-metode. Apakah memang mutlak kebenarannya? Itu tidak tentu, belum tentu seperti itu. Tidak ada yang absolut, pasti relatif saja. Karena kenyataannya metode-metode penyusutan itu ada juga beberapa pilihan. Ya, apakah garis lurus, apakah saldo menurun, apakah unit produksi atau angka tahun. Maka setiap perbedaan metode itu juga akan menghasilkan, ya, beban-beban yang berbeda. Ya. Jadi beda metode maka beda angka yang didapatkan dari situ. Oleh sebab itu, hanya karena menggunakan perbedaan metode ini maka laba rugi yang dihasilkan pun akan berbeda. Ya, sehingga inilah biasanya dimanfaatkan oleh para manajer nakal, ya, melakukan fraud dengan melakukan earning management seumpama, ya, manajemen laba, income smoothing, ya, dan lain-lain. Ya. Nah, itu adalah sebuah keterbatasan tentunya. Selanjutnya juga,
keterbatasan yang lain itu masih menggunakan pertimbangan dalam pengukuran laba. Ya, tidak lepas dari pertimbangan juga. Ya, karena memang tidak semua bisa tersedia dengan menggunakan rumus-rumus yang statis, itu rumus-rumus yang mutlak. Ya, tapi tetap ada pertimbangan. Ya. Kita menghitung penyusutan tadi, ya, di dalamnya juga ada pertimbangan masa umur ekonomis dari sebuah aset. Ya. Gedung ini apakah 30 tahun, ya, 20 tahun, ya, itu adalah sebuah pertimbangan-pertimbangan. Kita menentukan umur ekonomis dari sebuah aset-aset, ya, seumpama aset tetap. Ya. Yang ada adalah pertimbangan saja. Mengapa kita menetapkan 10 tahun, mengapa kita menetapkan 20 tahun, ya, apakah betul seperti itu umur ekonomis yang diberikan, itu juga belum tentu, kan? Termasuk aset-aset tak berwujud, ya, juga syarat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan masa manfaatnya. Ya, kira itu ya. Kemudian bagaimana dengan kualitas laba itu sendiri? Kualitas laba, ya, tentu saja yang dipengaruhi oleh beberapa keterbatasan, namun tetap diyakini bahwa kualitas laba yang dihasilkan dalam laporan keuangan atau dalam laporan laba rugi komprehensif ini, ketika sudah menggunakan asumsi-asumsi dalam laporan keuangan dalam kerangka konseptual, karakteristik kualitatifnya, seumpama asumsi dasarnya, tujuan dari pelaporan keuangan itu sendiri, ketika itu dipenuhi, maka tentu kualitas laba yang dihasilkan itu akan baik. Ya, namun memang tetap saja ada saja laba yang kualitasnya tidak dapat dijamin, ya, karena tentu tidak mengikuti karakteristik kualitatif, ya, maka laba yang dihasilkan itu tidak lagi andal, tidak lagi relevan, ya, dia keluar dari general purpose itu, dia tidak bertujuan umum lagi karena ada tendensi di dalamnya, ada akal-akalan di dalamnya. Ya, Ketua Sekuritas Exchange Committee, ya, mengatakan bahwa pengelolaan laba itu dapat menciptakan manipulasi integritas, itu bisa dikalahkan oleh ilusi. Ya. Salah satu yang menyebabkan itu adalah keinginan manajemen untuk menghasilkan laba yang besar, ya, dalam rangka apa? Untuk mendapatkan bonus itu, ya, skema bonus yang tadi. Sehingga dia melakukan akal-akalan, ya, untuk mendapatkan laba yang besar supaya mereka mendapatkan bonus. Oleh karena itu mereka melakukan manipulasi itu, earning management tadi, termasuk mengakal-akali dengan penggunaan metode-metode akuntansi, standar akuntansi. Ya. Nah, itu salah satunya adalah manajemen laba dilakukan. Ya, manajemen laba itu dilakukan seperti perusahaan mengakui penjualan lebih cepat dari seharusnya guna menaikkan laba tahun berjalan atau sebaliknya. Ya, dia sengaja menaikkan laba, ya, melalui penjualan lebih cepat seumpama. Jadi seakan-akan penjualan tahun ini sangat besar, ya, padahal mungkin penjualan itu bisa dilakukan hanya pada jatah untuk penjualan tahun berikutnya. Banyak cara yang dilakukan, termasuk menggunakan metode-metode akuntansi, ya, menggunakan metode penyusutan, ya, metode persediaan tadi, ya, penetapan harga pokok, ya. Dan tentu ini akan berakibat negatif, ya, terhadap kualitas laba. Kalau seperti itu, maka informasi yang dihasilkan dari laporan laba itu tentu akan menyesatkan pihak-pihak yang membacanya. Ya, tidak dapat dipercaya informasi dari, ya, laba itu. Ya.
orang akan memberikan keputusan yang tentu menyesatkan. Nah, baik saudara sekalian, kita lihat ya, selanjutnya adalah elemen ya, laporan laba rugi komprehensif. Kita lihat total penghasilan komprehensif ya, total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik ya, dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Itu yang dimaksud dengan total penghasilan komprehensif. Sementara yang dimaksud dengan penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi yang menyebabkan kenaikan aset neto. Ya, tentu dikatakan ada penghasilan kalau aset sebelumnya itu mengalami kenaikan ya, dalam bentuk penambahan atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas ya, atau penurunan utang yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal, bukan berasal dari setoran modal ya, tetapi dalam bentuk pengelolaan atau memutar aset ini ya, sehingga menghasilkan aset yang lebih besar lagi. Ada kenaikan antara aset neto yang lama, jumlah aset yang lama, kemudian ke jumlah yang sekarang. Tentu sekarang akan lebih besar. Kalau sama dengan maka tidak ada penghasilan. Apalagi kalau lebih kecil. Kemudian beban, ya, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang menyebabkan penurunan aset neto atau ekuitas dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas yang bukan termasuk distribusi kepada pemilik. Ya, bukan karena pembagian dividen, bukan karena pembagian laba. Ya, jadi ketika ada penurunan itu, tentu itu adalah sebuah beban. Beban memang adalah penggunaan sumber daya. Kita menggunakan sumber daya. Ya, tentu untuk menghasilkan sumber daya yang lebih besar lagi untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga memang antara penghasilan dan beban itu harus bersifat matching ya, matching prinsipil. Jadi mengeluarkan beban itu akan ada hubungannya dengan penghasilan. Ada sesuatu yang ingin diperoleh yang jauh lebih besar manfaatnya. Kemudian dalam total laba rugi komprehensif ini kita lihat lagi komponen laba rugi. Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban periode berjalan yang tidak termasuk dalam komponen penghasilan komprehensif lain. Ya, itu terpisah dari penghasilan komprehensif lainnya. Ya, karena memang nanti yang dimaksud di sini laporan laba rugi komprehensif ya, itu kita memisahkan antara laba rugi atau saldo laba itu ya dengan pendapatan komprehensif lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan laporan laba rugi komprehensif. Kalau laporan laba rugi yang biasa saja tanpa ada embel-embel komprehensif ini ya, itu akan berakhir dengan laba bersih itu atau saldo laba. Tapi kalau dia ada datang laporan laba rugi komprehensif, maka selain laporan laba rugi yang laporan laba bersih itu atau saldo laba itu ya, akan dilanjutkan dengan perhitungan pendapatan komprehensif lainnya. Ada hal-hal yang tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi tetapi mempengaruhi laba ya, dan
Oleh itu, karena itu maka dilaporkan dalam pendapatan atau penghasilan komprehensif lainnya. Nah, ini komponen penghasilan komprehensif lainnya itu berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi, ya, sebagaimana disyaratkan oleh standar akuntansi lainnya. Kemudian penghasilan atau income itu dibagi dua. Pendapatan merupakan penghasilan dari aktivitas operasi, kemudian keuntungan, ya. Keuntungan itu kenaikan aset neto yang berasal dari transaksi insidental, ya. Keuntungan seumpama penjualan aset tetap, ya, kalau ada keuntungnya maka itu kita catat sebagai keuntungan penjualan aset tetap. Ataukah kalau rugi ya kerugian, ya, kerugian penjualan aset tetap. Ya, ini ya termasuk pendapatan dividen dari perusahaan lain di mana kita berinvestasi. Ini pun kategori keuntungan, ya, bukan penghasilan, bukan pendapatan maksudnya, ya, bukan pendapatan. Pendapatan itu yang berkaitan dengan aktivitas operasi kita. Kalau perusahaan bergerak dalam bidang produksi, seumpama memproduksi nikel, maka yang dimaksud di sini hanya operasi nikel itu kita mendapatkan keuntungan. Tetapi selain itu keuntungan kita dapatkan dari penjualan aset tetap, seumpama dari dividen perusahaan lain, maka itu kategorinya adalah keuntungan. Ya, saya kira bisa dipahami ya. Karena dalam laporan laba rugi juga itu dipisahkan. Menghitung harga pokok penjualan itulah yang masuk dalam pendapatan ini. Keuntungan tidak masuk di dalam situ. Kemudian beban itu juga dikelompokkan, beban yang berasal dari aktivitas operasi dan ya dari insidental itu, kerugian-kerugian itu tadi. Ya, kebalikan dari atas. Kalau untung ya keuntungan, kalau rugi berarti kerugian. Mereka itu kategorinya adalah beban. Berikutnya adalah penghasilan komprehensif lainnya. Ya, jadi penghasilan komprehensif lain ini berisi pos-pos penghasilan dan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi itu tadi. Ya. Nah, ada berapa komponen-komponen penghasilan komprehensif? Yang pertama adalah selisih revaluasi aset tetap. Selisih revaluasi aset tetap ini itu tidak diakui dalam laporan laba rugi. Ya, kalau seumpama kan laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan, ya, kemudian dikurangi dengan beban-beban operasi, ya, kemudian ditambah lagi dengan keuntungan, ya, ditambah dengan keuntungan atau kerugian, ya, kemudian dikurangi dengan pajak seumpama PPh, maka didapatkanlah laba bersih. Sampai di situ laporan laba rugi itu. Nah, yang dimaksud di sini laporan untuk selisih revaluasi tetap itu tidak masuk di atas itu tadi. Tidak digunakan dalam rangka untuk menghitung laba bersih itu. Tetapi dia dilaporkan di bawahnya. Ya, setelah laporan laba rugi laba bersih, maka di bawahnya kita akan menghitung pendapatan komprehensif lainnya. Nah, salah satu pos yang masuk di situ adalah selisih revaluasi aset tetap. Ya, aset tetap itu bisa setiap tahun, bisa setiap 2 tahun perusahaan bisa melakukan evaluasi, tapi dilakukan secara konsisten. Kalau setiap 1 tahun ya berarti setiap tahun. Kalau setiap 2 tahun ya setiap 2 tahun. Yang mana menurut perusahaan itu bahwa aset dianggap telah mengalami perubahan nilai. Ya, apakah kenaikan atau penurunan. Ya. Selisih itu bisa surplus, ya, bisa juga berkurang, ya, surplus revaluasi.
maka itu akan dilaporkan aset tetap. Gedung seumpama yang dimiliki oleh perusahaan, ya, kita mengakuinya seumpama sebesar 100 juta, ya bisa jadi sudah mengalami kenaikan sehingga dilakukan penghitungan revaluasi. Ya, ada dua metode penghitungan revaluasi nanti dibahas di pembahasan kita tentang aset tetap. Nah, selisihnya itulah yang dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian pengukuran kembali program imbalan pasti. Ya, ini juga masuk kategori sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Ya, jadi pengukuran kembali program imbalan pasti ini contohnya seperti biasanya adalah dana pensiun seumpama atau tunjangan hari tua seumpama yang dimiliki oleh perusahaan. Itu adalah program imbalan pasti yang akan didapatkan oleh para pegawai atau karyawan setelah mereka selesai. Ya, maka ketika dilakukan pengukuran kembali sehingga apakah surplus atau mengalami kerugian dari pengukuran kembali program tersebut, ya, maka itu juga tidak dilaporkan dalam laba rugi, ya, tetapi dia hanya akan dilaporkan dalam pendapatan atau penghasilan komprehensif lainnya. Ya, apakah naik atau turun, ya, mengalami kenaikan atau penurunan, ya, dari program imbalan pasti tersebut. Kemudian laba rugi, ya, dampak dari penjabaran laporan keuangan. Ya, ini juga tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. Ya, seperti apa itu laba rugi dampak dari penjabaran laporan keuangan? Contohnya adalah, ya, perusahaan-perusahaan seumpama yang menggunakan, ya, transaksinya menggunakan kurs dolar, ya. Ini persoalan konversi mata uang, ya. Nah, kalau seumpama mereka menjabarkan kembali laporan keuangannya dengan dalam bentuk rupiah, ya, karena keharusan kita untuk penyajian laporan keuangan itu harus menggunakan kurs rupiah, ya, dalam negeri. Nah, dia adalah perusahaan yang menggunakan awalnya adalah dolar, atau dia adalah cabang dari luar negeri, atau dia adalah perusahaan ekspor impor, ya, maka ketika ada kelebihan yang diperoleh pada saat penjabaran itu setelah mengkonversi dari kurs dolar seumpama ke rupiah, nah, itu tidak boleh diakui dalam laporan laba rugi tadi, ya, apakah untung atau rugi, ya. Tetapi dia hanya boleh dilaporkan dalam penghasilan komprehensif, ya, lainnya ini, ya, seperti itu. Ya, kemudian juga ada perubahan nilai investasi tersedia untuk dijual. Ya, perubahan nilai-nilai investasi, apakah investasi saham, investasi obligasi, ya, yang tersedia untuk dijual, ya, itu juga nilainya, perubahan nilainya itu dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lainnya, ya, bukan dalam laporan laba rugi. Ya, kalau perusahaan A membeli, ya, saham di perusahaan B yang tersedia untuk dijual, kemudian ini mengalami perubahan nilai dalam perjalanan, ya, jadi kita beli saham ini untuk dijual kembali, tetapi belum dijual, kan, ya, belum direalisasikan. Ya, kalau direalisasikan maka dia masuk dalam laporan laba rugi, ya, dalam laporan laba rugi di atas. Kalau betul-betul telah dijual, nah, ini belum dijual, tapi dia hanya available for sales, tersedia untuk dijual. Maka perubahan nilainya ini, ya, sama dengan selisih atau selisih revaluasi tetap, ya, sama perlakuan itu, ya, jadi juga dilaporkan di pendapatan komprehensif lain. Kemudian bagian efektif dari keuntungan lindung nilai arus kas, ya. Ini pun kategorinya ketika ada keuntungan dari lindung nilai arus kas oleh perusahaan, ya, maka juga akan diperlakukan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Ya,
lindung nilai ini adalah apa ya, memang kok sedikit rumit nih ya, dan ini biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam rangka untuk yang melakukan perlindungan nilai ya. Ini biasanya melibatkan pihak ketiga ya, termasuk pihak-pihak asuransi ketika mereka ingin bertransaksi, ingin melindungi ya nilai dari arus kasnya mereka ya. Biasanya kalau seumpama melakukan pinjaman atau penjualan secara kredit ya, dimana menggunakan kurs istilah bunga ya, menggunakan bunga ya, ada bunga ditetapkan dari awal, kemudian bunga itu akan fluktuatif dari tahun ke tahun. Nah, dari fluktuatif ini yang mereka hindari ya, bagaimana arus kas itu terlindungi nilainya, maka mereka menggunakan pihak-pihak ketiga ya, bisa perusahaan lain, bisa dalam bentuk asuransi, untuk melindungi agar mereka tetap mendapatkan atau membayar sesuatu ya berdasarkan nilai yang mereka sepakati itu ya. Maka itulah di dalamnya ada keuntungan lindung nilai yang diperoleh, maka itu dilaporkan dalam penghasilan komprehensif ini ya. Selanjutnya ya, ini adalah ilustrasi dari penerapan PSAK 1 ya, tahun 2013, revisi 2013. Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan ya, ini contoh perbandingan kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan, kemudian laba tahun berjalan, pendapatan komprehensif lainnya ya, pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, keuntungan revaluasi atas tetap ya, pengukuran kembali program pensiun imbalan pasti, bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi, kemudian pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi. Itu adalah contoh ya penerapannya. Kemudian ini sambungan juga nih, contoh lain juga ya, penghasilan komprehensif lain, pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi, selisih kurs ya, itu selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing, aset keuangan yang tersedia untuk dijual, ini keuntungan, kalau begini berarti rugi ya. Kemudian lindung nilai arus kas, ini kerugian semua kalau dalam kurung itu ya, dan keuntungan. Kemudian pajak penghasilan terkait dengan pos yang direklasifikasi ya, penghasilan komprehensif lain selama tahun berjalan setelah pajak, kemudian total penghasilan komprehensif lain selama tahun berjalan. Nah, ada dua bentuk laporannya ya, penyajiannya. Laporan laba rugi bentuk langsung single step statement, dan laporan laba rugi bentuk bertahap atau multiple step income ya. Biasa orang menggunakan multiple step karena lebih informatif ya. Jadi ini adalah urutan-urutannya. Laba rugi itu bagian operasi ya, bagian non operasi, pajak penghasilan, penghentian operasi, laba per lembar saham. Secara ringkas kita bisa buat seperti ini. Beban penjualan, barang observasi, laba operasi, pendapatan dan keuntungan lainnya, beban dan kerugian lainnya, laba sebelum pajak, pajak penghasilan, laba bersih, kemudian laba per saham. Ini belum ada pendapatan komprehensif. Kemudian laporan pos-pos tidak biasa, inilah yang biasa masuk ya di dalam itu juga dalam laporan komprehensif. Operasi yang dihentikan, keuntungan dan kerugian tidak biasa, perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi dan koreksi kesalahan. Kemudian ini laba komprehensif. Kita lihat aja ya contohnya.
Ini kalau kita seumpama membuat laporan laba rugi itu dengan cara digabungkan. Laporan laba rugi dan laba komprehensif itu digabungkan. Ya, kita lihat langsung saja modelnya. Nah, ini kalau dipisahkan ya, kalau dipisah. Oke, saya jelaskan dulu nih. Kalau digabungkan, tadi yang pertama digabungkan. Kalau digabungkan maka ini langsung ya, laba bersih langsung disambung laba komprehensif lainnya. Jadi naik di sini. Ya, kalau digabung. Yang hilang ini nih, hilang di PT XYZ laporan laba komprehensif nih, hilang. Tapi langsung ya laba bersih, kemudian di bawahnya langsung laba rugi komprehensif lainnya. Itu kalau digabung. Nah, kalau dipisah begini modelnya nih. Jadi dipisahkan, di atas setelah laba bersih, di bawahnya lagi kita akan melaporkan lagi laba rugi komprehensif yang diawali dengan laba bersih. Laba bersih 55 juta ditambah dan dikurangi dengan pendapatan komprehensif lainnya. Kalau rugi berarti akan dikurang ya, dalam kurung biasanya ya. Ini satu aja kita ambil model ya, kita ambil contoh keuntungan penahanan yang belum terrealisasi setelah pajak. Ya, ini adalah contoh dari ya keuntungan dari investasi yang belum direalisasi itu. Ya. Kemudian hasilnya adalah laba komprehensif. Selanjutnya ada cara ketiga. Ya, sebagai bagian dari laporan ekuitas pemegang saham. Jadi ini kita menggabungkan semua. Ya. Ya, laporan ekuitas pemegang saham. Jadi digabung ya dengan laporan laba ditahan gitu maksudnya. Ya. Ini lebih kompleks lagi ya. Nah, biasa berkontes akumulasi laba komprehensif, laba ditahan dan totalnya. Ya, sekira demikian saudara sekalian ya materi kita hari ini. Ya, semoga dapat dipahami dengan baik. Ya, dan selamat belajar. Ya, kita tidak bisa live Zoom ya, sehingga saya buatkan materi khusus untuk video audio ini ya. Dan semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.